Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal nyobain lagi Laravel 9 untuk yang controller. Jadi kalau kemarin kita udah belajar soal routing ya, bukan belajar sih, lebih kayak nyoba-nyoba gitu ya. Kita anggap aja nyoba-nyoba ya. Sekarang kita mau belajar atau nyoba-nyoba untuk yang controller. Jadi kita buka dulu ininya, ke folder Laravel kita. Saya lupa ada di mana, di dokumen dev nonprod Laravel cd belajar Laravel, dan kita jalankan Laravelnya php artisan serve. Dah, kita tungguin aja. Udah jalan sih. Oke, sekarang kita buka Laravelnya di kode editor kita. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Kalau kemarin kita belajarnya di routing ini ya. Nih. Sekarang kita mau pakai yang namanya controller. Nah, controller ini kemarin kita udah buat satu controller, yaitu welcome controller di sini. Yang mana kita buatnya manual, teman-teman. Jadi kita klik kanan, kita klik new, lalu kita buat kelasnya. Nah, di Laravel ini kita bisa buat controller secara otomatis. Jadi kita buka terminal kita di sini. Terus kita jalanin di sini. PHP artisan make controller. Lalu nama controllernya apa? Contohnya adalah home controller ya. Lalu tekan enter. Nah, di sini kalau teman-teman buka di folder controllers ini ada yang namanya home controller nih yang kita buat tadi. Jadi dia otomatis kebuat kayak gini. Dan yang lainnya nanti kita pelajarin juga soal controller research. Oke, kita bakal nge-explore controller dulu. Kalau kemarin kita udah tahu ya, jadi kita buat satu method, misalnya public function index gitu, return hello from index gitu. Terus kita buka routing kita api.php. Kita coba yang paling bawah, atau mungkin kita komen dulu aja ya biar nggak bentrok-bentrok. Kita komen dulu, terus kita taruh yang paling bawah, kita pakai root get home gitu, lalu nama controllernya apa. Sini home controller class, koma, nama metodenya apa, index. Oke, sesederhana ini cara pakai root controller di router atau di root. Nah, di sini kita pakai use juga ya datasnya ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada metodenya, yaitu nama metodenya index. Lebih spesifik. Nah, sebenarnya di dalam si Laravel ini atau di dalam PHP ini kita bisa pakai satu controller untuk satu method gitu, jadi satu aksi. Contohnya gini, kita buat satu controller namanya adalah register controller atau service gitu ya, PHP gitu. Nah, di sini kita bisa pakai ini, misalnya coba ya, space pp http. Ini harusnya pakai generator aja, saya salah juga nih. Register controller service. Udah, nah kayak gini. Jadi di sini kita bisa taruh misalnya root post register, lalu nama kelasnya apa, register controller service class. Oke, lalu yang diexecute yang mana metodenya? Nah, ini yang diexecute adalah method yang namanya invoke. Jadi di sini kita bisa kasih dia satu method yang namanya public function invoke kayak gini. Nah, jadi kita bakal naruh di sini hello from register. Nah, sekarang kalau kita coba buka di HTTP client kita nih, saya pakai Postman, saya pakai Insomnia.
Saya coba gedein dulu ya. Saya coba request, my request aja. Lalu post tadi, http localhost 8000 API register ya. API register. Ini kalau saya send, muncul kayak gini, hello from register. Jadi kita nggak perlu ngasih tahu method mana yang bakal di execute, karena kita udah ngasih di sini sebagai service yang cuman punya satu action atau single action controller. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita tadi manual, kita juga bisa buat pakai CLI-nya. Jadi di sini saya coba buka lagi terminalnya. Jadi tinggal kita jalanin, misalnya php artisan make a controller, namanya adalah register atau mungkin apa ya, sign on service controller. Nah, jangan lupa terakhirnya kita pakai dash invoke kayak gini, invocable. Nah, kayak gini. Jadi kalau dibuka di sini, nah dia udah ngebuat otomatis invoke-nya kayak gini. Jadi kita nggak perlu kayak tadi ngebikin sendiri, nanti juga sama aja ya, invoke juga di sini. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya kita membuat satu controller atau satu service ini satu action, maka kita bisa pakai yang invoke ini. Oke, coba saya tutup lagi. Lalu selanjutnya, di dalam controller juga kita bisa ngelakuin yang namanya construct gitu ya, sama kayak di PHP biasa. Jadi kalau di sini, kalau coba kita buka ya, di ini register ini yang tadi kita buat, di dalam konstruktornya function construct gitu. Nah, kita bisa misalnya apa ya, lakuin action lah pokoknya di sini. Do something, misalnya apa ya, kita nggak bisa pakai log juga. Tapi yang jelas di sini kita bisa taruh apa aja. Misalnya kita biasanya taruh di sini, taruh middleware atau misalnya cek login gitu ya. Nah, di sini bisa dilakukan di sini. Jadi misalnya public function check login gitu. Jadi kita bisa ngelakuin di sini. Jadi sebelum invoke ini dipanggil, kita bakal ngelakuin construct ini dulu gitu. Oke. Tapi ya. Dan selanjutnya kita kalau misalnya coba saya hapus di sini. Kita buat satu controller baru di sini. Saya coba pakai command line aja ya biar cepet. PHP artisan make controller, misalnya peserta controller gitu. Nah, ini udah buat peserta controllernya. Terus kita buat CRUD operasi. Misalnya public function index gitu ya. Ini misalnya semua data gitu. Terus public function store gitu ya, misalnya return simpan data gitu. Lalu juga kadang kita buat yang namanya update function update gitu. Lalu return update data gitu kan. Ini actionnya ya. Lalu di sini juga kita ada buat untuk delete-nya, destroy gitu misalnya. Lalu return destroy data atau hapus data. Nah, di sini kalau kita buat sebuah CRUD atau CRUD operasi atau CRUD operation gitu, di sini sebenarnya kita kebanyakan ngelakuin hal yang sama teman-teman. Index, setelah itu disimpan, kadang juga diupdate, edit, lalu ujung-ujungnya akan dihapus gitu. Dan di sini Laravel ini menyediakan satu generator juga yang namanya resource. Jadi di sini kita buat kita clear dulu ya.
Kita tinggal call aja di sini. Coba saya tutup dulu. Jalanin php artisan make controller. Namanya misalnya apa ya? Siswa controller gitu. Jangan lupa kita pakai dash resource gitu. Kita tekan enter. Nah, coba kita close, kita buka filenya. Nah, ini siswa controller. Nah, di sini udah sama dia disiapin. Jadi ada indeksnya, ada create-nya, ada store-nya, ada show, edit, update, destroy. Nah, teman-teman, kalau misalnya di dalam MVC biasa, kalau dia pakai HTML gitu ya, bukan yang REST atau web kita nyebutnya. Di sini ada show, di sini juga ada edit gitu ya, ada update. Apa bedanya edit dan update? Lalu juga ada destroy di sini. Nah, kalau misalnya kita mau hanya menggunakan metode-metode yang sekiranya dipakai di API, kita bisa pakai yang satunya lagi gitu. Jadi di sini kita tinggal jalanin php artisan make controller, misalnya sepatu controller dash API gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sepatu controller, nah ini agak beda ya. Dia cuman ada, nah di sini dia cuman ada berapa metode nih? Satu, index, store, show, dan update, destroy. Kalau yang tadi ada method yang namanya create. Nah, ini kalau di sini nggak ada nih create nih. Nah, store aja. Terus show, habis itu di sini ada edit kalau yang di web ya. Di web ini ada edit. Coba kita lihat. Nah, ini ada edit. Kalau di yang API nggak ada editnya. Kayak gitu ya. Nah, dan di sini kalau misalnya ini kan sudah ada resource ya. Contoh kita pengen buat di dalam ini atau di dalam API ya gitu. Kita mau buat nih di sini namanya root get misalnya peserta gitu ya. Itu peserta gitu. Home controller peserta controller harusnya. Peserta controller kelas index. Nah, ini untuk yang ambil data gitu ya. Ini ada indeks. Kita harusnya pakai yang peserta ya harusnya. Tadi kita buat, kita dibuatnya di siswa, maaf. Harusnya siswa controller gitu. Lalu kita buat lagi di sini root. Untuk yang nyimpennya kita pakai peserta juga gitu. Kan beda ya metodenya, ingat ya. Misalnya siswa controller juga kelas store. Lalu kita untuk yang nge-create-nya, nih root get peserta create ini kan. Jadi siswa controller kelas tadi apa ya namanya? Create ya. Create. Oke, ini ada index, create, store, juga ada edit di sini. Root get peserta ID edit itu ya. Lalu siswa controller kelas edit. Kalau kita lihat di sini dia edit itu mengambil satu parameter ya, ID. Nah, di sini edit. Lalu selanjutnya juga kita buat root get atau put ya peserta itu with ID. Nah, ini lalu siswa controller kelas update itu. Lalu yang terakhir kita pakai metode namanya delete peserta ID siswa controller kelas destroy gitu ya. Nah, di sini kita udah buat semuanya nih, ada index, create, store, edit, update, update gitu. Lalu destroy. Nah, di sini sebenarnya di Laravel ini ada yang namanya resource gitu.
Jadi di sini kita tinggal ganti jadi root resource, namanya apa, peserta gitu. Lalu tinggal kita panggil controllernya, siswa controller kelas. Nah, kayak gini. Jadi di balik resource ini sebenarnya isinya adalah sama kayak gini. Peserta create, peserta, lalu edit, ada juga untuk update-nya, dan juga ada untuk delete-nya. Nah, kalau yang ini, tadi kita pakainya yang web ya, ini, yang siswa controller. Nah, terus kalau misalnya yang ini gimana? Yang apa, yang sepatu controller ini kan nggak punya ini ya, nggak punya create, nggak punya juga edit ya. Jadi kita bisa pakai yang satunya lagi. Jadi root API resource, namanya adalah sepatu ya, sepatu controller class. Oke, gini. Nah, kalau teman-teman mau lihat di sini, kita coba buka terminalnya ya. PHP artisan root list. Nah, di sini ada routing milik kita. Nah, di sini ya. Jadi di sini teman-teman lihat di sini ada siswa controller index, siswa controller store, create, show, update, destroy. Nah, ini semuanya ada ya di sini. Dengan kita hanya menambahkan ini resource ini. Oke, peserta. Nah, ini coba lihat di sini juga. Nah, di dalam sini juga, di dalam sepatu controller ini kita meregister ini, index, store, show, update, destroy. Nah, karena kita pakai yang ini, kita pakai yang API resource, jadi dia nggak ada untuk yang create-nya. Ini nggak ada create, nggak ada juga untuk yang edit ya di sini. Ini nggak ada edit di sini. Jadi editnya langsung di update gitu teman-teman. Oke ya. Jadi di sini adalah list-list atau daftar dari root yang udah kita buat di sini. Ini delete-nya kayak gini, create-nya kayak gini, lalu edit-nya kayak gini, gitu ya. Oke, itu untuk penggunaan resource. Nah, kalau misalnya di Laravel yang baru juga, di sini Laravel 9, kita ada yang namanya resources gitu ya. Kan resource doang nih. Kalau kita buka di sini resource. Nah, ini ada yang selanjutnya nih, resources. Ini kalau kita klik, nah ini. Jadi di sini kalau kita lihat parameternya yang diperlukan adalah resource-nya apa aja kayak gini. Jadi yang ini itu kita bisa pakai yang dua-dua ini, kita bisa copy, kita taruh di sini. Jadi peserta ini harus sama-sama web ya, tapi anggap aja yang sepatu itu juga web. Siswa controller kelas gitu. Lalu di sini ada sepatu controller kelas. Oke. Kita simpen. Coba kita balik ke sini lagi, kita clear dulu. Lalu kita jalanin. Nah, di sini sama ya hasilnya kayak tadi. Cuman bedanya ini di sini. Karena tadi kita harusnya ini dianggapnya sebagai API ya, tapi kita tadi registernya di sini, di resource. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam sini kita bisa sebenarnya kita bisa nge-set model juga, cuman kita karena belum belajar nanti kita ngelakuin itu di tempat yang lain aja ya. Nah, di sini juga coba kita ini juga ya. Coba kita komen aja. Terus di sini saya taruh paling bawah lagi. Di sini contoh kita pakai yang peserta dulu ya. Coba kalau kita jalanin di sini, clear rootnya. Ini, nah di sini ada peserta ya. Ada peserta untuk yang root operasinya ya. Nah,
kalau misalnya seandainya kita nih gak mau nih ada namanya yang delete, ini kan ada ya destroy ya, kita mau hapus ini nih, cuman kan kalau misal dihapus ini udah satu bundle ya. Nah jadi caranya kita bisa pakai yang namanya except. Nah kecuali itu ya, kita keluarin yang namanya destroy gitu. Ini destroy kita nggak bakalan bawa. Jadi kalau kita jalanin di sini, nah udah nggak ada destroy. Lalu resource peserta, coba kita jalanin lagi, kita clear. Nah di destroy, kok tetap ada destroynya ya? Oh, coba destroy. Kalau kita coba call siswa controller, oke. Oh di sini, coba kita tutup dulu. Nah ini coba kita call lagi. Delete-nya masih ada. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita only, nah kita coba jalanin. Oke, di sini dia hanya ada hello. Coba kalau misalnya ini kita pakai yang indeks juga. Coba jalanin lagi. Oke, di sini ada peserta indeksnya. Kayaknya salah dah, pantesan aja. Destroy ya harusnya ya. Nah ini, oke, di sini ada index dan destroy. Jadi kalau only itu kita hanya mengambil ini destroy dan index. Tapi kalau kita pengen nge-exclude atau ngeluarin, kita bisa pakai resource gitu. Lalu peserta, tadi peserta ya namanya, peserta controller atau siswa controller. Siswa controller plus, lalu except kecuali destroy gitu ya. Destroy. Benar nggak tulisannya tuh? Coba ya. Kita clear. Kita jalanin lagi. Nah, di sini destroy-nya hilang ya. Edit, update, hanya ini aja. Misalnya yang update kita pengen hapus juga di sini. Kita tinggal tambahin update. Jadi kalau kita jalanin lagi, nah di sini yang update-nya hilang, teman-teman. Oke, itu ya. Untuk yang exclude-an gitu. Lalu selanjutnya, gimana kalau kita buat satu folder nih di sini? Foldernya misalnya gini. Contohnya kita mau buat, oke, coba kita clear dulu ya. Di sini ini ada TP controller. Nah, gimana kalau di sini kita buat satu folder baru, misalnya API gitu ya. Misalnya ini kita buat di sini PHP artisan make controller. Kita bisa tambahin langsung aja API meja controller. Saya nyebutin nama-nama benda. Nah, di sini nanti dia akan masuk ke sini, ke API ini. Terus manggilnya gimana? Manggilnya sama aja, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal pakai root, misalnya resource meja controller kayak gini. Sama ya, kayak gini. Oke. Jadi itu untuk yang pakai ini. Nanti juga sebenarnya kita nggak harus ini ya, nggak harus masukin sini. Jadi kita bisa aja kita masukin semuanya ke kelas ini. Jadi kita nge-call-nya kayak gini. Nah, kayak gini.
ini bisa ya tetap jalan juga gitu untuk yang penggunaan controllernya. Nah, di controller juga, misalnya di dalam meja controller atau tadi apa ya, di dalam sepatu controller di sini. Nah, ini juga kita bisa nge-inject dependensi di sini. Ini kita nge-inject request. Request kemarin juga kita bisa panggil, kita ngambil untuk misalnya propertinya, nama properti yang ada di dalam JSON-nya gitu, address, lalu request umur gitu. Nah, ini kita bisa lakukan di sini. Oke ya, itu ya teman-teman semua untuk yang controller. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih semua.